Halo semuanya, balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, kali ini, sorry tadi kita sempat streaming, tapi sepertinya kondisi kameranya nggak mendukung ya. Kali ini kita bakal bikin videonya aja, dan untuk kita upload buat teman-teman nonton nih. Kali ini kita lagi ada di lokasi pameran, di mana di lokasi ini diperkenalkan ada dua Pajero Sport yang varian Dakar, tapi jenisnya sama. Ini adalah Dakar 4x2 yang dia dalam kondisi full body kit. Nah, kenapa saya bilang full body kit? Karena untuk bagian depannya ini, yang di bawah ini, untuk yang nantinya dipasarkan dan diterima oleh customer dengan harga seperti yang nanti kita sampaikan, itu nggak ada body kit yang ada di bawah nih. Jadi bentuk yang nanti diterima oleh customer adalah kurang lebih seperti ini. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat yang ini lebih tampil gagah ya, lebih tampil adventure ketimbang yang ini. Nah, yang ini lebih menonjolkan sisi kemewahan atau sisi eksklusivitas daripada si Pajero Sport. Termasuk emblem nih, kalau kita lihat dari sini, di sini nggak ada emblem, yang ini ada emblemnya, berarti emblemnya tambahan. Tapi lebih gagah sih kelihatan kalau misalkan ada emblem kayak gitu. Nah, hal yang istimewa lagi adalah bahwa CDRL-nya ini masih dengan ciri khasnya Pajero Sport, sehingga memang kalau misalkan sore atau malam hari ini kelihatan lebih eksklusif dan lebih garang kelihatan di malam hari. Dan yang spesial daripada Pajero Sport facelift ini adalah si cornering lampnya ini yang posisinya ada di tengah. Nah, di video sebelumnya saya udah jelasin juga si cornering lampnya ini bakal menerangi pada saat mobil ini berbelok. Nah, ini kemarin di video yang kita upload sebelumnya ada yang nanyain kok bertingkat ya itunya grillnya. Ya, sekali lagi ini adalah tambahan body kit yang menjadikan si grillnya jadi bertingkat. Aslinya kayak gini, nggak bertingkat, cuma satu aja. Nah, itu terus yang berubah lagi adalah si velgnya, sama seperti video sebelumnya kita ngejelasin, velgnya juga udah berubah 18 inci tetap, tapi dengan dual tone, perpaduan dua warna, dan dengan tampilan yang lebih berbeda daripada seri sebelumnya. Nah, itu lalu kemudian tambahan body kit juga di sisi belakang. Nah, ini kita tunjukin yang sisi belakang. Ini ada tambahan body kit juga untuk bagian bawah, si rear undergarnish-nya, lalu kemudian sampai ke samping nih. Ini tambahan body kit semua nih, dan tambahannya sekali lagi itu di angka 24 juta. Kalau kita lihat lampunya di sini, ini kayak bolong ke dalam ya, tapi ini enggak. Dan ini pencahayaannya bagus banget kelihatannya, menurut saya sih bagus. Nah, itu lalu kemudian untuk sisi dalamnya, sebelum nanti kita bakal nunjukin berapa sih harganya, berapa cicilannya, dan seterusnya, kita sedikit nunjukin bagian dalam, karena di video kemarin agak gelap ya, jadi nggak terlalu banyak kita nge-explore bagian dalam. Nah, untuk sisi dalamnya, ini seatnya masih sama seperti yang seri sebelumnya, nggak ada perubahan. Dan di sisi sebelah kiri belum ada electric seat, sama seperti yang ada di sebelah kanan di sisi driver. Jadi masih sama seperti seri sebelumnya atau edisi sebelumnya sebelum facelift. Di atas masih tetap ada sunroof untuk siapapun yang ada di dalam, drivernya atau penumpang yang ada di sebelah kiri, menikmati udara segar dari atasnya. Nah, yang diimprove lagi adalah si spion tengahnya yang sudah electric dimming mirror, jadi nggak perlu lagi, nggak main kletek-kletek lagi, dia bakal langsung dimming secara sendirinya. Nah, yang unik lagi adalah si layarnya ini jadi 8 inci, jadi lebih besar kelihatannya daripada seri sebelumnya. Ini yang menjadi bagian dari improvement di Pajero Sport edisi facelift 2021 nih. Nah, untuk pengaturan AC-nya, awalnya digital yang model tombol, sekarang model putar. Tetap digital, tapi pengoperasionalannya itu diputar. Jadi sama pada beberapa video sebelumnya yang kita udah bikin, dengan model seperti ini bakal lebih mudah kita untuk mengatur AC-nya sambil kita mengemudi. Jadi nggak perlu kehilangan fokus untuk kita ngadep ke depan, tinggal main raba-raba aja lalu diputar. Dan ini dual zone, antara yang kiri dengan kanan bisa mengatur kebutuhan AC-nya sendiri. Dengan menonaktifkan synchronize-nya ini, maka masing-masing kiri dan kanan bisa mengatur kebutuhan AC-nya. Nah, kalau saya lihat sekilas nih, ada yang berbeda juga sedikit dari garis ini. Di sini ada sedikit patahan ya, senada dengan garis yang ada di dashboardnya ini. Ini menjadikan mobil ini kelihatan lebih
garang lagi. Nah, yang istimewa lagi di bawah sini ada tempat penyimpanan handphone yang dia dibuat dari bahan karet, so handphonenya nggak kesana kemari sama seperti yang ada di atas, dan termasuk tempat penyimpanan koin di sini bahannya agak karet. Nah, tempat penyimpanan atau konsol tengah bisa jadi armrest juga, dan ini kulit semua dengan stitching asli. Nah, itu yang ada di sebelah kiri. Door trimnya masih sama seperti seri sebelumnya, dominan warna hitam, di atasnya plastik, piano black. Ini soft touch, stitching asli. Ada lampunya juga. Ya, kalau misalkan kita turun di got, itu nggak langsung nyebur ke bawah got karena di sini ada lampu. Jadi kita bisa ngelihat di sisi gotnya itu. Ada yang bilang bahwa si Pajero ini mirip Expander. Nah, pertanyaan saya itu mirip dari mananya? Kalau sama-sama dynamic shield, ya iya. Karena kenapa? Memang sekarang bahasa desain daripada Mitsubishi itu dynamic shield. Dan banyak yang nggak paham bahwa sebenarnya dynamic shield yang model lampu di bawah seperti ini itu pertama kali diperkenalkan oleh si Eclipse Cross, bukannya Expander. Jadi kalau di di beberapa komen di video sebelumnya banyak yang ngomong, wah ini ngikutin Expander atau Expander yang digedein. Itu menurut saya agak keliru ya, karena harusnya ini kiblatnya adalah Eclipse Cross. Tapi ya itulah, teman-teman mesti mesti ngecek lagi ya untuk lebih jelasnya. Nah, ini unitnya. Sekarang kita mau lihat di sisi driver, kilas ya. Nah, di sisi driver yang pasti di sini ada banyak tombol-tombol. Sisi sebelah kanan tombolnya ada cruise control yang memungkinkan kita untuk mengemudi tanpa mesti nginjek gas. Karena ada cruise control misalkan di tol atau perjalanan keluar kota. Lalu kemudian sebelah kiri ada pengaturan-pengaturan lagi, audio switch dan seterusnya, termasuk menu di konsol tengahnya ini, di konsol tengah di cluster meternya diakses dari sini. Dan di sebelah sini ada buat ngangkat dan nutup telepon. Untuk fitur-fiturnya masih lengkap, start dan stop engine button, stability control, sensor parking dan seterusnya. Pedal shift buat kalian yang ngerasa bahwa wah mobil matic nggak asik, tapi tenang aja, bisa di akselerasi dengan rasa manual pakai pedal shift ini. Nah, ada auto hold-nya, parking brake sudah elektrik. Sepertinya ini menjadi satu-satunya yang di kelasnya ya, karena brand sebelah itu belum pakai yang elektrik kayak gini, masih pakai power tangan. Nah, ini di sisi driver, pengaturan seatnya 8 arah, elektrik, 8 arah nih. Nah, ini untuk sisi driver, baris kedua. Nah, ini yang diimprove juga oleh Mitsubishi dengan adanya slot untuk charging di bawah dan bisa ngecas laptop malah di bagian bawah sini, termasuk ngecas handphone dengan adanya slot USB di sini. Jadi kayak gini nih, ini USB, yang ini sama seperti colokan yang ada di rumahan. Jadi kalau misalkan yang di belakang mau ngejain sesuatu pakai laptopnya lowbat, itu bisa di charge di situ. Dan di sini tetap ada cup holder di bagian sandaran tangannya, yang dia modelnya slide kayak gitu ya. Ini bisa dibalikin lagi dan ini bisa jadi sandaran tangan, dan ini cukup kokoh ini dengan kulit dan stitching asli. Nah, pengaturan AC dengan lampunya itu bisa diatur masing-masing alias dual zone. Dan ini ada grip lagi untuk kita memudahkan naik turun di mobilnya. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah di bagian akomodasi atau bagasinya, ini jadi lebih luas ya, dengan kondisi dilipat seperti ini. Tapi ini masih kurang lebih sama dengan seri sebelumnya. Metode pelipatannya juga masih sama dengan seri sebelumnya. Ini kalau dinaikin lagi bisa jadi tempat duduk untuk yang di belakang. Di bawah sini ada tempat penyimpanan lagi buat naruh barang-barang, sepatu dan lain-lainnya. Apapun bisa ditaruh di sini, dan di sini buat nurunin ban serepnya kalau misalkan kita mau ganti ban. Ini ada semacam itu ya, apa sih,
tray sekat biasanya untuk yang kayak ginian, tapi ini belum ada. Nah, si Dakar 4x2 ini belum ada power tailgate-nya, jadi masih untuk buka tutup pintu bagasi belakangnya masih menggunakan power tangan. Nah, untuk harganya, karena di sini bakal kita ngebahas harga. Untuk harga dari Pajero Sport edisi facelift 2021 tuh, nih harganya. Yang paling murah tuh yang ini, yang exit manual, harganya 509. Sorry agak ngeblur ya kameranya. Nah nih, ini yang paling murah 509.900, DP-nya di angka 100 jutaan ya. Cicilan paling murah 11 juta. Kalau kemudian selanjutnya yang exit automatic 523.900.000, DP 100 jutaan ya, 104, cicilan paling murah 12. Lalu untuk yang Dakar 4x2 seperti yang kita tunjukin kali ini, yang ini nih ya, ini tuh di angka harganya 587 jutaan ya, DP nya 117, mulai cicilannya di 13 jutaan. Dan yang GLX 4x4 Matic Matic manual, GLX 4x4 tuh harganya 575 jutaan. Dan yang paling mahal untuk seri 4x2 adalah si seri Ultimate yang Dakar 4x2, itu harganya 630, DP mulai 126, cicilan 14 jutaan. Dan yang menjadi seri atau tipe paling killer atau flagship daripada si Pajero Dakar Ultimate, yaitu Pajero Dakar Ultimate 4x4, itu harganya mulai dari 735 jutaan dan DP-nya kurang lebih di 147, cicilannya 16 jutaan. Nah, semua dari harga, DP berapa dan seterusnya tuh bisa di-customize sesuai dengan keinginan kalian semua. So, buat lebih jelasnya silakan kunjungi kolom deskripsi. Di situ ada nomor kontak untuk kita discuss mengenai proses pembelian daripada mobil ini. Kalian mau DP-nya 100 juta, mau 200 juta dan seterusnya itu bisa, mau cicilannya di angka 8 juta dan seterusnya itu bisa juga, atau di bawahnya lagi bisa juga, itu bisa diatur kok. Nanti kita bisa discuss di sini atau melalui nomor kontak yang ada di deskripsi. Di situ ada kontak WhatsApp yang kalian tinggal ngubungin buat kita discuss mengenai mobil ini. Nah, selain Pajero yang dipamerkan, ada Expander juga yang menjadi the next generation of low MPV. Expander Cross juga ada. Nah, update kita sekian tentang si Pajero Sport Dakar ini dari lokasi pameran. Nah, ini ada beberapa promo yang dipasarkan di sini juga. Sekali lagi itu kita bisa diskusikan lagi dengan kalian menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi. Well, itu update kita kali ini. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.